Baik, akan kita lanjutkan di video yang kedua, masih terkait dengan GSM bersama founder Muhammad Nur Rizal. Kalau Anda tidak makan bisa nggak? Masih bisa. Anda bisa minum. Kurikulum, kebijakan, regulasi, SOP itu nafas atau makanan? Menurut Anda semua Bapak Ibu, makanan atau nafas? Ayo, terus bingung ini dia, ayo. Makanan atau nafas? Kalau Anda kebanyakan makan, sehat apa penyakitan? Hah? Ayo, kalau kebanyakan makan kena gula, diabetes, kolesterol, kakean mangan apa ora? Iya kan? Saya punya teman dulu miskin nggak bisa makan. Sekarang kaya raya nggak bisa makan. Karena kolesterol, diabetes, macam asam urat katanya. Padahal sugih pol. Tapi nggak bisa makan. Orang bahagia, tetap nggak bahagia. Jadi bagi kami di GSM, kurikulum, regulasi, kebijakan itu makanan. Nggak makan bisa mati, tetapi bisa digantikan. Kebanyakan makan, apa yang terjadi? Anda jadi kenyang kita, bukannya sehat. Maka yang harus dibangun adalah keseimbangan makan, keseimbangan olahraga. Maka regulasi kurikulum jangan kebanyakan. Ini ya, agak mengunci kepala dinas. Karena kalau kebanyakan overwhelm, tawawegen, bahasane wong kulon progo nih. Nek tawawegen jadi malah loro, lemes, ora apa-apa. Ning nek ora iso nafas langsung mati. Jadi yang dikejar makanannya atau bernafasnya? Jadi yang dikejar hakikat pendidikannya seperti kata Ki Hajar Dewantoro atau kurikulum dan kebijakannya? Bingung kabeh. Mulai wedi nek kalau kepala dinas ini. Saya nggak akan nyalain satu persatu, direnungkan saja. Nanti kita bersama-sama memperbaiki ini gambar. Sekarang saya akan masuk. Ratusan inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah dengan niat baik. Kurikulum itu ganti 11 kali Pak Ali, 11 kali kurikulum ganti. Ini kurikulum merdekanya Nadiem ini yang ke-11 ini. Nanti kalau Nadiem udah nggak jadi menteri, ini sok ganti meneh nih. Sok ganti meneh nih. Turun tadi kurikulum merdekanya, guru penggeraknya baru ikut training, IKM-nya baru sebagian, tiba-tiba tahun depan diganti. Mandek kabeh IKM itu. Guru penggerak itu. Kepala dinas iki piye to maksudnya? Aku wis instruksikan itu jadi mandek. Kayak makanan, gonta ganti, akreditasi meningkat pesat. Nah ini Pak Pengawas. 2010 Pak Pengawas, SD itu 5,5% yang terakreditasi, SMP SMA sekitar 3,5%. 2015 naik Pak, 7 kali lipat, 35%, 33, 28. 2020 naik lagi 80%, 31, 73. Jadi prestasinya Pak Pengawas ini luar biasa. Kita bikin dari 5,5, 3,5 ke 80, 70. Bagus banget ini. Belum negara lain belum tentu akreditasinya sebanyak Indonesia ini 80%, belum tentu. Luar biasa. Pengembangan guru ini macam-macam. Ada sertifikasi guru, saya kira sertifikasi ini jadinya orang mlebu undang-undang wis ribut TGRI ya toh. Macam-macam. Ada yang bilang maaf, pokoknya macam-macam pengembangan gurunya. Dulu boleh nggak harus dari IKIP, dari Fakultas Kependidikan, S1 bisa jadi guru asal setahun atau 2 tahun, apa itu namanya AK apa berapa? AK 4 ya kalau nggak salah waktu zamannya Pak Nuh. Terus tiba-tiba harus lagi S1. Pokoknya berubah-ubah lah. Niatnya baik pokoknya. Niatnya tuh untuk meningkatkan kualitas. Tapi kira-kira hasilnya baik.
anak kelas 7 di 2014, kelas 7 itu kelas 1 SMP, literasinya setara dengan anak murid kelas 4 di tahun 2000. Medun 14 tahun, medun 3 tingkat kelas Kak Pengawas. Akreditasinya naik 17 kali lipat kayak sholat jemaah. Pahalanya 17 kali sholat jemaah. Tetapi 27 ya kalau saya mohon maaf, tapi itu Ustaz, itu baik-baik. Jadi memang salah-salah ya, mohon maaf. Tetapi skor kemampuan literasinya turun 17 tahun. Yang kedua, skor PISA kita yang sekarang digembar-gemborkan oleh Nadiem, Menteri Pendidikan Mas Menteri ini. Kita tuh rendah 20 tahun. Kita ranking 5 dari bawah. Anak yang literasinya rendah, kemampuan memahami teks konteksnya juga rendah. Memaknai sesuatu juga rendah, sehingga kalau nanti buat kebijakan levelnya juga rendah. Anak yang matematikanya rendah, Pak Arif aku naik matematika stres sama Pak saya juga. Itu bukan rumus matematika maksudnya. Kemampuan berpikir cepat dan logisnya juga rendah. Kalau anak itu tidak bisa berpikir cepat dalam kondisi yang tertekan, maka kecerdasannya akan menurun. Sehingga ketika dia jadi kebijakan, dia jadi pemegang kebijakan, tekanannya banyak itu Pak Arif, macam-macam sana sini, dia akan menghasilkan kebijakan yang level rendah. IPA-nya rendah artinya kemampuan problem solvernya rendah. Ketika dia punya bacaan, punya pengetahuan hafalan, tapi tidak pernah praktek untuk memecahkan masalah nyata, maka ketika dia bekerja menemui persoalan nyata, dia tidak bisa menyelesaikannya. Maka semua kebijakan kita levelnya jadi rendah, produktivitas kita jadi rendah. Makanya innovation index bangsa ini rendah. Saya dari UGM, ngajar di UGM, 3 kampus yang dianggap the world class university, UGM, ITB, UI. Tapi Anda lihat hasil riset Pak Arif, innovation productivity lulusan 3 kampus besar ini cenderung 0. Artinya apa? IP-nya mungkin tinggi, tapi IP-nya tidak berdampak pada produktivitas bagi masyarakat ini. Nggak ada paten, nggak ada inovasi, nggak ada teknologi, nggak ada pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Padahal kata Ki Hajar Dewantoro, hakikat pendidikan itu menghasilkan pemikiran, karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan lulusan 3 kampus besar ini cenderung 0. Jadi bisa dikira-kira bangsa ini kira-kira berlari atau jalan di tempat ora karuan, sehingga dieksploitasi oleh bangsa asing, kekayaannya dieksploitasi, dibuat ribut sana sini. Pemilu gara-gara Prabowo karo Jokowi, WA grup keluarga saling live satu sama lain. Padahal karo Jokowi ora dikai apa-apa. Karena kritismenya rendah, dibakar emosinya gampang. Kayaknya ribut dewe-dewe, orang asing masuk ke bangsa ini mengeksploitasi kekayaan alam bangsa. Anak cucu jenengan hanya jadi buruh di negerinya sendiri. Dunia pendidikan justru melanggengkan, karena pendidikannya tidak menyadarkan orang secara kritis untuk sadar dirinya, sadar kekuatan dan kelemahannya, sadar untuk keluar dari persoalan-persoalan dirinya sendiri dan masyarakatnya. Padahal Ki Hajar Dewantoro membuat sekolah untuk mengkritik Belanda.
Kalau Belanda dulu buat sekolah hanya untuk kaum bangsawan dan kaum Eropa, Hajar Dewantoro punya teman namanya Sariman. Sariman itu suka diajak ke Istana Pakualaman sama Ki Hajar Dewantoro. Padahal nggak boleh. Tapi di dalam diri Ki Hajar muda itu, Suwardi Suryaningrat itu, dia sudah berpihak pada kaum pinggiran. Dia ajak temannya yang orang biasa untuk bisa lihat wayang di istana, untuk bisa bergaul dengan orang istana, agar punya percaya diri bisa bergaul dengan orang bangsawan. Lalu suatu hari Ki Hajar itu mau disekolahkan S10 atau HIS sama bapaknya, karena bapaknya raja ya, jadi bisa untuk meminta Belanda menyekolahkan anaknya. Kan anak bupati, anak raja bisa sekolah. Lalu Ki Hajar Suwardi kecil bilang ke Sariman, Sariman, engkau gue melu aku yo. Loh, melu tempundin doro, melu aku sekolah nungulu. Sekolah doro kula saged sekolah, kula itu kan tiang alit. Saged kula pun mriki pun kula bahagia kali jenengan. Kula boten mungkin saged sekolah. Ketika Sariman menjawab seperti itu, gejolak hati Ki Hajar Dewantoro berontak terhadap keadaan. Berarti di bangsa saya sendiri dibeda-bedakan. Orang Jawa yang punya tanah ini tetapi dianggap seperempat manusia karena nggak boleh sekolah. Maka ketika Ki Hajar Dewantoro pulang dari Belanda, dia membuat sekolah taman siswa yang diperuntukkan bagi rakyat miskin. Jadi filosofi pendiri pendidikan bangsa ini adalah berpihak kepada kaum miskin dan pinggiran, bukan berpihak ke sekolah favorit. Harusnya yang diberi banyak bantuan adalah sekolah-sekolah pinggiran. Karena sekolah pinggiran itu susah untuk mendapatkan kesempatan berkualitas. Susah, gurunya dikirim ke luar negeri, susah. Kalau orang miskin dan pinggiran yang nggak bisa makan, itu gizinya buruk. Kesehatannya juga tidak terjamin. Lalu sekolah dan gurunya tidak pernah bisa punya kesempatan berkualitas, berjejaring dengan dunia internasional. Kapan orang miskin itu bisa naik kelas menjadi orang yang bermakna? Maka gerakan sekolah menyenangkan itu saya selalu bilang, saya bukan konsultan pendidikan. Saya buat gerakan ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang termarginalkan sekalipun. Saya diundang jenengan, sekarang Ustadz saya datang. Karena ini sekolah saya bilang, Mbak ini berapa sekolah? 30 sekolah. Saya datang. Gak usah dipikir mau di mana aja, saya datang. Tapi saya beberapa kali diundang Bappenas, saya nggak datang, tanya. Karena untuk apa? Saya datang. Saya ngobrol begini sama regulasi, ya paling masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia iya mangut-mangut aja itu. Dilakukan belum tentu. Karena ada politik di sini, ada politik. Tapi kalau saya ngomong sama Anda semua, Anda tidak punya kepentingan, Anda niatnya ingin membangun kecerdasan murid-murid Anda, maka apa yang saya katakan ini langsung berdampak kepada murid Anda, dan itu akan berdampak bagi kehidupannya. Saya datang. GSM itu udah diminta sama UGM, saya aja tolak. Rektor Pak Rizal, boleh nggak kalau GSM itu di bawah UGM? Enggak. Tegas, jelas, ora lela-lelo, ora tebengan itu. Enggak. Kenapa? Saya tidak ingin gerakan akar rumput ini dimanipulasi dengan kepentingan-kepentingan kampus. Koncoku itu jadi komisaris, jadi menteri, beberapa teman saya. Di SM tidak begitu, makanya Bapak Ibu termasuk tarif pengawas ini gerakan akar rumput dan berpihaknya pada yang pinggiran. Karena bangsa ini harus dibangun sejak dari pinggiran kalau kita mau mengejar ketertinggalan. Bayangkan literasi lulusan bangsa S1 sarjana Jakarta, Pak Arif, Jakarta. Literasinya di bawah lulusan SMP di Denmark. Ini PhD, ini riset ya, dari Harvard University riset. Lulusan S1 Jakarta.
literasinya di bawah SMP di Denmark. Nah, Kulon Progo wis dhuwur. Iki sing elek Jakarta. Tenang aja. Ini masalahnya Bupati Kulon Progo wis dadi wong Jakarta saiki. Ini. Tanyakan nih Pak Pengawas. Jadi, kalau kita dilihat, nah, tapi saya mau ngomong gini sebelum itu. Saya ingin cerita daerah lain, Supiori, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Biar kayaknya luar negeri. Supiori juga sama, saya ceritanya juga sama. Di Supiori itu Pak Arif, kalau ada anak nakal Pak Arif, pakai rotan, pecut pakai rotan. Kata orang Supiori, orang Papua ini kalau nggak dengan kekerasan, di ujung nggak berubah. Kata dia di ujung rotannya ada emas. Jadi sebenarnya maksudnya itu baik dengan rotan. Setelah itu GSM berubah. Nggak ada lagi rotan, tetapi punya cara-cara yang memanusiakan sehingga anaknya itu datang sendiri tadi yang katakan. Nah, saya mau ngomong cerita tentang Lowry. Lowry ini kepala sekolah di Amerika. Dan Amerika sing di bawah percaya kan gitu. Nah, yang lain cerita sekolah luar negeri percaya mesti. Ini mental inlander Belanda masih ada. Dia ini masuk ke sekolah baru 5 tahun sekolah ini berdiri. Udah ganti kepala sekolah 4 kali, tapi bertahun ini ganti kepala sekolah. Istilahnya kepala sekolahnya sekolah kuat gitu. Tiap hari tengkar, Pak. Mirip cerita saya dulu SD, tiap hari tengkar. Dia disibukkan melompat meja untuk melerai anak. Karena 60% dari keluarga miskin, dia tidak merasa bermakna sekolahnya, prestasinya rendah, ketidakhadirannya tinggi, disiplinnya rendah, pokoknya banyak tuntutan ke pengadilan, banyak banget. Kira-kira, kalau Anda Bapak Ibu jadi Lowry, apa yang Bapak Ibu lakukan?